Sebagai perias itu tidak hanya bisa merias, Mbak. Oke. Kita harus tahu tata adat, ya, adat istiadatnya. Kita harus, insya Allah attitude-nya kita juga harus baik. Karena ada anggapan, kalau dulu orang mengatakan dukun manten. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Topik. Masih bersama saya Elsa Elintias. Tribun Topik kali ini tentunya akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kita kali ini kedatangan tamu yang spesial nih Tribuners. Kita kedatangan tamu dari Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia atau Harpi Melati. Ada yang pernah dengar nggak nih Tribuners? Atau mungkin udah ada yang, tahu Harpi Melati itu apa? Nah, pada Tribun Topik kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang Harpi Melati. Oleh sebab itu, di studio Tribun Jateng pada pagi hari ini telah hadir Ketua Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia atau Harpi Melati, Ibu Hajah Ning Slamet Yuwantoro. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak Agatha. Ceria sekali wajahnya ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Gimana Ibu, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Agatha. Alhamdulillah. Seperti yang Mbak Agatha lihat, ya, ini. Sehat, alhamdulillah. Siap. Saya Elsa ini, Bu. Oh, Mbak Elsa. Elsa, Iya, temennya Mbak Elsa. Anna. Oh iya, maaf Mbak Elsa. Iya, nggak Salah apa-apa. ngomong. Ini dengan Mbak Ibu Elsa. Hajah Ning Slamet. Iya, betul. Kita mau tanya-tanya nih Bu tentang Harpi Melati. Boleh. Boleh ya? Iya, Kita boleh. kalau bahasa anak muda sekarang sih kepo Bu istilahnya. Iya. Kita Iya, mau iya. kepo tentang Harpi Melati. Boleh. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Ibu tentang Harpi Melati itu apa sih? Harpi Melati hadir di sini itu merupakan delegasi dari GOW Kota Semarang loh. Ini kok bisa ya Bu? Apa ini prestasi Harpi Melati berarti sangat luar biasa. Jadi dari GOW mendelegasikan Harpi Melati buat hadir di sini nih. Ya, alhamdulillah. Semuanya itu berkat doa-doa kita semua dan juga ada pengurus yang hebat yang ada di GOW. Oh. Yang dari Harpi Melati. Jadi pengurus-pengurus yang di Harpi Melati itu merupakan suatu utusan dari Harpi untuk masuk di GOW. Nah, Oke. itu jadi Harpi Melati adalah Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia yang mana itu terdiri dari perias-perias pengantin Indonesia yang merupakan suatu profesional ya, perias-perias yang di situ dari berbagai kalangan perias yang ikut tergabung di Harpi Melati. Begitu ya. Iya. Kalangan periasnya ini juga tidak terbatas usia atau Oh, gimana? tidak terbatas. Jadi yang ingin masuk ke Harpi Melati itu dipersilahkan untuk belajar nguri-nguri budaya Indonesia karena Harpi Melati tidak lepas dari budaya Indonesia. Wah, keren banget. Ya, ini kan berkaitan dengan rias pengantin seperti itu ya. Betul, ya. Dan pernikahan itu juga masih syarat dengan budaya Betul, Indonesia. ya. Jadi betul-betul masih berkaitan erat dengan budaya Indonesia. Keren banget. Ini nguri-nguri budoyo. Nguri-nguri Seperti budaya luar biasa. Kalau untuk organisasi Harpi Melati ini apakah tersebar di tiap daerah atau seperti apa? Iya, Harpi Melati ini diawali dari pusat, dari Jakarta, kemudian ke DPD, yaitu di wilayah provinsi-provinsi, kemudian ke kota atau kabupaten, bahkan sampai ke ranting. Oh, baik. Iya, betul. Berarti ini tiap Iya. provinsi ada atau Ada, gimana? semuanya ada. Setiap provinsi ada. Oh, banyak ya Di setiap berarti. kabupaten, kota juga ada, terutama di Jawa Tengah, 35 kabupaten kota semuanya ada. Wih, luar Dan di biasa. kota Semarang, 16 ranting sudah aktif semuanya, alhamdulillah. Baru di Semarang aja tuh udah 16 ya? 16 ranting kecamatan. Wow. Ya, Oh, jadi oke, setiap oke. kecamatan sudah ada ranting-ranting Harpi Melati. Oh gitu. Wah, Tribuners Gitu, Mbak jangan-jangan di sekitar rumah Tribuners ada yang join Harpi juga nih jangan-jangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu Mbak Elsa. Oh, baik. Keren. Nanti coba Elsa cek deh di rumah kira-kira Iya, ada member iya, Mbak Harpi Elsa. Melati nggak nih? Iya. Keren. Mudah-mudahan ada ya Mbak Elsa ya. Amin. Siapa tahu nanti bisa konsul tentang perias pengantin. Aduh, nanti. iya. Boleh Siap nih. Mbak Elsa. Wah, keren. Terus Ibu mau menanyakan juga, berarti kan ini untuk membernya itu ada banyak sekali seperti itu ya. Untuk anggotanya ini bagaimana cara mendaftarnya? Seperti itu boleh di-spill, boleh diberitahu? Boleh. Jadi untuk masuk Harpi Melati adalah sebagai perias. Kemudian juga sekarang sudah ada uji kompetensinya. Jadi harus mengikuti uji kompetensi yang sudah tata rias yang sudah dibakukan.
Oh, oke. Iya. Jadi ada standarisasinya. Ada standarisasinya, Mbak. Jadi betul-betul memang harus paham tentang tata rias pengantin itu. Betul. Baik. Ya cukup dipahami ya, karena kan ini event penting seseorang, jadi harus ada standarnya nih Tribuners. Betul, iya. Nggak boleh asal-asalan. Betul, Mbak. Menarik. Jadi termasuk juga ada tata caranya, adat istiadatnya. Oke. Kita sebagai perias juga harus bagaimana, kita harus paham betul tentang itu. Luar biasa. Kemudian mau menanyakan juga nih, kalau keuntungannya bergabung dengan Harpi Melati itu apa nggih, Bu? Ya, untuk keuntungan bergabung di Harpi Melati sangat banyak, Mbak. Kita tambah teman yang pertama, kemudian paham tentang adat istiadat tata rias, kemudian kita harus mengikuti apa yang menjadi tren sekarang tentang tata rias itu. Tadi kita tidak boleh ketinggalan dengan tren-tren yang sekarang sedang booming itu apa, misalnya make up-nya, kemudian kebaya-kebayanya, kemudian kita harus mengikuti selalu itu. Jadi tetap banyak sekali keuntungannya, Mbak. Mbak Elsa. Ternyata tetap up to date. Iya, itu ya? pasti, meskipun kita itu perias itu sudah dikatakan, sudah itu mungkin sudah umurnya sekian, tapi kita tetap harus ngikutin. Oh, nggih. Meskipun jam terbangnya udah banyak nih Tribuners buat merias berbagai Mbak, macam harus, Allah adat. seperti itu, harus mengikuti. Bagaimanapun juga kita harus mengikuti tren-trennya. Oh ya, menarik sekali nih. Kalau Ibu Ning Slamet sendiri, biasanya rias pengantinnya apakah di daerah Kota Semarang atau di Jawa Tengah, atau mungkin boleh cerita Ibu, ada yang menarik nggak nih? Alhamdulillah di Kota Semarang, juga di Timbali, juga keluar daerah, bahkan keluar pulau. Alhamdulillah juga sudah kita laksanakan. Keren sekali, keluar pulau. Alhamdulillah. Saya juga pengen keluar pulau. Iya, alhamdulillah juga sudah menjadi penguji. Alhamdulillah, karena kita sering mengikuti uji kompetensi. Jadi kita sudah juga mengikuti ujian asesor. Kita sudah menjadi penguji. Jadi sering sekali dipanggil untuk uji perias-perias pemula yang sedang mungkin TUK yang sedang mengadakan uji kompetensi. Nah, kita juga dipanggil bahkan sampai ke luar Jawa. Wih, contohnya sudah ke Bali, ke Bali. Padang, ke Palembang. Nah itu. Wah, jauh-jauh ya. Alhamdulillah. Jauh-jauh, dan Ibu masih kuat, masih sanggup, keren sekali. Alhamdulillah. Siap. Semoga sehat selalu Ibu, amin, biar amin. bisa jam terbangnya tambah banyak, terus jalan-jalannya juga makin jauh. Iya, betul, Mbak. Luar biasa. Iya, betul. Baik. Mbak. Mungkin boleh diceritakan juga Ibu tentang bagaimana caranya bergabung ke Harpi Melati. Ya, untuk bergabung di Harpi Melati, kita itu sebagai perias, ya. Makanya kita harus tahu bagaimana apa yang sudah menjadi tata aturan di Harpi Melati, kita harus ikuti. Ya, kita juga harus sudah bisa, karena sebagai perias itu dia hanya bisa merias, Mbak. Kita harus tahu tata adat istiadatnya. Kita harus, insya Allah attitude-nya kita juga harus baik, karena ada anggapan bahwa kalau perias itu adalah, kadang-kadang ada yang mengatakan, kalau dulu orang mengatakan dukun manten. Dukun manten. Jadi ada orang yang mengatakan semua itu harus apa-apa tahu. Nah, itu kita harus banyak belajar di situ. Jadi untuk masuk ke Harpi juga tidak terlalu banyak syarat-syaratnya, tapi kita juga harus bisa mengikuti aturan apa yang sudah menjadi ADART-nya Harpi Melati. Karena Harpi itu sudah merupakan organisasi yang sudah cukup lama, Mbak, dan juga banyak sekali anggotanya. Alhamdulillah di Kota Semarang aja sudah 550 sekali anggota Harpi Melati di Kota Semarang. Wah, keren banget, 550. Perias semua loh itu, Mbak. Wow, sebanyak itu ya. Iya. Itu jadi buat para calon pengantin nggak usah ketakutan kehabisan perias seperti itu ya. Iya. Dan ini periasnya pun juga yang sudah tersertifikasi, sudah handal di bidangnya. Alhamdulillah.
Wow, keren banget ini. Tapi kita juga masih harus banyak belajar, Mbak. Tidak hanya bangga dengan seperti ini, wah saya sudah. Tidak, kita bagaimanapun kita harus tetap mengikuti, harus mengikuti dan selalu belajar dan belajar. Menarik sekali, selalu belajar dan belajar Tribuners. Ternyata menjadi perias pengantin pun juga bukan hal yang kelihatannya enteng, tapi ternyata kita juga harus up to date dengan perkembangan zaman seperti apa. Betul, Mbak. Keren banget. Betul, Mbak Elsa. Menarik. Kemudian Bu, mau menanyakan juga tentang alamat kantornya atau mungkin bisa kontak kemana kalau misalnya mau bergabung? Oh iya, kalau sementara ini Harpi Melati sekretariatnya di Jalan Erowati Raya nomor 7 dan juga kontaknya di 081 229 16085. Jadi juga ada sekretariatnya di sana di Tembalang ada, Oh di Tembalang. Juga, tapi yang utama adalah di Erowati Raya nomor 7. Oh gitu. Baik, jadi ada 2 tempat nih yang bisa dikunjungi. Betul, seperti itu ya. Betul. Tribuners kalau yang mau tanya-tanya ke Ibu Ning Slamet atau mungkin mau langsung daftar nih, itu bisa itu. Itu yang kami tunggu-tunggu, Mbak. Nah iya, lagi open recruitment nih Tribuners. Ayo buru-buruan. Menarik sekali. Ini juga Elsa jadi tertarik nih buat kepo lagi jauh tentang dunia tata rias pengantin gitu ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan tentang kesulitannya apa ini Bu kalau dalam tata rias pengantin? Memang semua itu ada suka dukanya, Mbak. Ya sukanya kalau kita sudah merias, pengantinnya enak, tidak terlalu banyak tuntutan, udah cantik, pokoknya udah semuanya enak. Tapi juga dukanya, namanya biaya kan macam-macam ya, Mbak ya. Betul. Ada yang mungkin ini, kurang itu. Ya kita harus bisa lilo legowo. Kita harus bisa menerima apa karena itu kita sudah diniatin kita jual jasa ya, Mbak ya. Jadi dengan bagaimanapun dan apapun keadaannya kita harus bisa menerima itu. Itu dukanya, tapi kita bikin happy aja, Mbak. Nggak usah ada duka, sukanya aja, Mbak. Ya benar juga. Kalau misalnya rias pengantinnya juga sambil jalan-jalan itu juga seneng loh sebenarnya. Apalagi keluar Jawa, kemana, waduh, tambah pengalaman, tambah teman, tambah saudara gitu, Mbak. Betul. Menarik sekali, Ibu. Ini luar biasa sekali dan sungguh inspiring ya Tribuners. Ternyata dari profesi rias pengantin juga bisa jalan-jalan, terus kemudian tetap up to date, ketemu orang baru, teman baru, menang dengan banyak berbagai macam kalangan. Menarik sekali. Jadi itu belajar juga, merupakan itu hal yang kita harus kita pelajari, kita ikuti dan kita ambil positifnya semua. Keren. Semoga ini banyak yang daftar Harpi Melati ini ya bisa misalnya menarik loh ini Tribuners. Mungkin yang makeup artist yang belum daftar ke Harpi Melati, ayo cus daftar. Itu yang kami tunggu. Jadi kita bisa kolaborasi antara perias dan juga MUA. Tahu tidak hanya bisa makeup aja, tapi semuanya kita bisa melaksanakannya dan melakukannya dengan senang hati, Mbak Elsa. Betul, luar biasa Ibu. Kemudian yang mungkin ini yang terakhir nih Bu. Iya Mbak Elsa. Pesan untuk Tribuners apa nih kira-kira? Lebih lebih maju, lebih sukses dan sering-sering undang Harpi Melati. Harpi Melati juga jangan kapok-kapok kalau kita undang ke sini ya. Terima kasih. Aduh luar biasa sekali. Bu Ning Slamet, terima kasih banyak atas waktunya. Elsa. Semoga Harpi Melati juga makin jaya. Amin. Terus abis ini anggotanya pun nambah. Iya, Tribun juga semakin jaya dan sukses. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Terima sama-sama Mbak Elsa. Jangan kapok. Siap. Ya Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini bersama Harpi Melati. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias pamit undur diri. Sampai jumpa.